Shalom, kembali saya menjumpai saudara dalam program yang senantiasa memberkati kita. Kita nantikan bersama-sama Rema, restorasi melalui Alkitab. Firman Allah adalah pelita bagi kaki kita dan terang di jalan hidup kita. Doa saya senantiasa kita saudara-saudara dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja dalam lindungannya karena kasih karunia-Nya yang besar. Mari kita bersyukur. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berkati umat-Mu senantiasa, perlindungan penyertaan-Mu, dan urapan kuasa Roh-Mu, hadirat Tuhan menyertai kehidupan kami, sehingga kami boleh senantiasa Tuhan hidup di dalam rencana dan di dalam kebenaran Tuhan. Dan roh hikmat dan wahyu itulah yang membawa kami mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, keluarga besar Rema yang saya kasihi, Kejadian pasal yang ke-41 menjadi perenungan kita kali ini. Dikatakan demikian, setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. 2 tahun bukan waktu yang singkat, saudara-saudara, untuk menanti. Apalagi kalau tidak tahu, saudara-saudara, bahwa masih 2 tahun lagi. Tidak ada kepastian dalam hal itu, penantian daripada Yusuf kapan dia akan dilepaskan atau dibebaskan dari penjara. Tetapi saudara-saudara, waktu Allah seperti saya katakan dalam renungan yang lewat, bahwa waktu Allah selalu tepat. Dan Tuhan bertindak menurut cara dan menurut daripada rencana Allah untuk kehidupan Yusuf. Dia datang kepada Firaun dan memberikan mimpi, saudara-saudara. Lalu kemudian tidak ada yang bisa mengartikan mimpi itu. Nah, disinilah sang juru minum raja yang pernah diartikan mimpinya oleh Yusuf itu mengingat akan apa yang pernah terjadi dan menyampaikannya kepada Firaun. Lalu kemudian saudara-saudara, Firaun memanggil Yusuf untuk mengartikan mimpinya. Dan dia berkata kepada Yusuf bahwa tidak ada yang bisa mengartikan mimpinya itu. Dan dia menyampaikan akan mimpi-mimpinya kepada Yusuf. Lalu saudara-saudara, bagaimana apa yang dikatakan Yusuf kepada Firaun? Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Saudara, tentu itu bukanlah satu jawaban yang diharapkan Firaun. Bukan sekali-kali aku. Ya. Wow. Kalau menurut Firaun, yang dia dengar kau yang mengartikan mimpi, tapi dia berkata bukan. Tetapi kemudian dia menyambungnya, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, beberapa kali Yusuf menyampaikan kepada Firaun bahwa bukan dia, melainkan Allah. Di tengah situasi itu, saudara-saudara, tentu bukan hal yang mudah bagi Yusuf karena menghadapi seorang Firaun, saudara-saudara. Dan dia belum ada pernyataan dari Tuhan akan mimpi maupun arti mimpi itu. Lalu tiba-tiba dia disuruh menyampaikan arti mimpi itu, saudara-saudara. Dia tidak ada peluang untuk berdoakah sejenak, ya, minta waktukah untuk berdoa, apalagi masih mau berpuasa lagi atau berdoa semalam suntuk, saudara. Tidak ada waktu untuk itu. Namun saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dia tidak mengandalkan kekuatannya dalam hal itu. Dia mengandalkan Tuhan. Dia berkata bukan aku, tetapi Allah yang akan memberitakan kesejahteraan. Saudara, dalam situasi-situasi seperti itu, situasi-situasi di mana kita sedang dalam situasi yang terjepit, dalam situasi-situasi yang tidak ada jalan keluar bagi kita, saudara, seperti Yusuf, tidak ada jalan lain selain dia harus mengartikan benar atau tidak arti itu.
Tetapi saudara-saudara yang saya kasihi, dia mengandalkan Tuhan. Dia berkata bukan dia, tapi Tuhan. Dan Tuhan menolong Yusuf, saudara-saudara. Bahwa roh Tuhan pada Yusuf kemudian menyampaikan arti mimpi-mimpi itu. Dan ini membuat semua orang, bukan hanya Firaun, merasakan bahwa apa yang disampaikan oleh Yusuf dan itu luar biasa dan tidak ada rasanya itu sesuatu yang sudah pasti benar, ya dan amin, saudara-saudara. Ya. Jadi seperti dalam ayat yang ke-37, usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Bayangkan saudara, Yusuf bukan hanya mengartikan mimpi, tetapi sekaligus saudara-saudara memberikan solusi apa yang harus dilakukan dengan mimpi itu. Apa yang harus dikerjakan untuk mimpi itu, saudara-saudara. Dan itu membuat semua orang memastikan bahwa apa yang disampaikan oleh Yusuf berarti benar. Karena bukan hanya diartikan, tapi juga memberikan cara mengatasi atau solusi daripada mimpi itu, saudara. Bukankah ini pekerjaan yang Allah di dalam Roh Kudus yang luar biasa? Sebenarnya saudara-saudara, bukanlah hal yang sudah usang untuk zaman ini di mana kita di dalam segala situasi mengandalkan Roh Kudus. Untuk belajar dalam hidup ini saudara, untuk mendengar Tuhan, untuk mendengarkan suara Tuhan di dalam kehidupan kita saudara. Menghadapi berbagai situasi kita perlu untuk mendengar dari Tuhan. Baik itu mendengar melalui firman Allah, apa yang firman Allah katakan untuk perjalanan hidup kita. Maupun saudara-saudara ketika situasi-situasi tertentu benar-benar kita mendengar suara Tuhan di dalam hati, batin, roh kita, saudara-saudara, dalam pikiran-pikiran kita. Bagaimana itu bisa terjadi? Itu hanya bisa terjadi kalau kita konsisten seperti Yusuf. Yusuf konsisten di dalam mengiring Tuhan. Tidak ada keluhan dalam proses yang Tuhan buat dengan dia. Dia mengikutinya, saudara-saudara. Dia terus mengandalkan Allah. Dia berjalan dalam kebenaran, melakukan semua dalam kebenaran. Dan dia, saudara-saudara, menjaga hidup dalam kekudusan. Jadi, dia betul-betul hidup di dalam statusnya sebagai orang yang percaya kepada Allah Israel. Dia tahu bahwa statusnya adalah dia orang yang telah menerima kasih setia atau kasih karunia Tuhan. Dia hidup di dalam kasih karunia itu. Dia tahu kasih karunia itu menyertai dia. Dan dia hidup di dalamnya, saudara. Dia hidup benar, bertanggung jawab penuh dalam setiap yang dipercayakan kepadanya. Dan saudara-saudara yang saya kasihi, dia hidup di dalam kekudusan. Dia tidak menghinakan dirinya dengan harga yang Tuhan telah berikan untuk kehidupannya. Dia tidak mau saudara menghinakan dirinya hanya dengan istri Potifar yang seperti itu, saudara-saudara, yang dia tahu bahwa terlalu mahal kehormatan Allah atas hidupnya dibandingkan saudara-saudara kenikmatan sesaat bersama dengan istri Potifar dan hal-hal yang lain. Dia selalu setia dalam berjalan di dalam kebenaran kekudusan sebagai orang yang berharga dan dikasihi oleh Tuhan. Saudara-saudara, ini yang konsistensi Yusuf dalam hubungannya dengan Tuhan, saudara, membuat dia begitu mudah untuk mengenal di dalam pikiran-pikiran dan hatinya mana suara Tuhan, mana suara hatinya, dan mana suara-suara yang lain yang bukan dari Tuhan dan bukan suara hati murni. Nah, inilah saudara-saudara, konsistensi kita untuk hidup sebagai orang benar, orang kudus yang menerima kelimpahan kasih karunia dan kebenaran dari Allah. Dan hubungan-hubungan kita dengan Tuhan, ini akan membuat kepekaan di dalam hidup kita dalam menghadapi segala situasi. Proses yang dilewati oleh Yusuf ini, saudara-saudara, dan kesetiaannya untuk tidak mengeluh di dalam proses itulah yang membawa dia pada rencana Allah, saudara-saudara, yang sesungguhnya. Dan dari liang tutupan, penjara, dari narapidana, balik tangan saja, saudara, langsung dia duduk menjadi penguasa Mesir, orang kedua di bawah Firaun. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya ini sudah terlihat dalam perjalanan Yusuf.
Ketika dia di rumah Potifar, dia pun di sana adalah orang kedua di bawah Potifar. Ketika dia ada di dalam penjara, dia orang kedua di bawah sipir penjara. Ya, memang tempatnya tidak seperti istana, tetapi itu sudah terlihat ciri-ciri bahwa dia adalah orang yang memiliki karisma kepemimpinan dari Tuhan dalam dirinya. Bahwa sebenarnya dia sudah berada pada posisi-posisi itu sebelum dia duduk di istana. Karena itulah Yesus berkata demikian, saudara. Kalau engkau setia dalam perkara-perkara yang kecil, akan dipercayakan kepadamu perkara yang besar dalam hidup ini. Bagi Tuhan, saudara, dari narapidana menjadi raja atau menjadi seorang penguasa tinggi negeri, saudara, di Mesir, itu seperti balik tangan. Dari orang yang kaya menjadi miskin itu bisa balik tangan, saudara. Tetapi juga Tuhan bisa melakukan dari seorang yang miskin menjadi kaya. Itu juga balik tangan buat Tuhan, bisa terjadi. Tetapi saudara, proses itulah yang sangat penting. Karena proses itulah yang membawa seseorang akan pengenalan akan Tuhan. Dan proses itu yang membuat seseorang ketika dia menduduki jabatannya, dia mengandalkan Tuhan. Dia tahu ini dari Tuhan. Dia tahu hanya karena Tuhan. Dia tahu semata-mata karena kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Tidak ada yang dibanggakan, tidak ada yang disombongkan. Dan akhirnya rencana Allah yang sesungguhnya terjadi dalam diri Yusuf. Saudara-saudara, keluarga besar Rema yang saya kasihi, bahwa inilah rencana besar Allah adalah untuk memelihara satu bangsa yang besar. Semua proses yang dilalui Yusuf ternyata bukan hanya untuk kebaikan Yusuf sendiri, tetapi saudara, untuk kebaikan semua bangsa-bangsa, karena dunia dilanda oleh kelaparan. Dan proses itu luar biasa. Jadi hari-hari ini, kalau kita melewati proses itu, atau mungkin kita menempati tempat-tempat tertentu dalam perjalanan kita, coba saudara perhatikan bahwa sebenarnya saudara bisa membaca kemana Tuhan akan membawa kita. Tetapi dalam hal ini saudara, dibutuhkan konsistensi kita dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Belajar mengenal Tuhan dalam situasi-situasi itu. Bukan menyalahkan Tuhan. Bukan saudara-saudara berteriak-teriak saudara-saudara kepada Tuhan dalam situasi yang tidak menentu di hidup kita ini, saudara. Tetapi tetaplah setia bersyukur, tetaplah setia sadar bahwa ada penyertaan Tuhan di semua langkah kita, sedang membawa kita bukan turun, tetapi naik ke atas. Puji nama Tuhan, saudara, atas semua ini. Sekali lagi, keluarga besar Rema yang saya kasihi, dalam pembacaan yang lalu saya katakan bahwa Tuhan tidak pernah berhenti sampai di situ. Bahwa saudara-saudara, kita kadang berpikir, mungkin sudah begini nasib saya. Mungkin hanya sampai di sinilah saya itu. Tidak. Masih ada lembaran dan pasal-pasal berikut, saudara-saudara, yang sesungguhnya. Dan bagi Tuhan, tidak sukar untuk membawa kita naik ke tempat yang sesungguhnya. Seperti balik tangan. Tetapi saudara, Tuhan tidak ingin hal itu terjadi dalam sekejap untuk kita. Dunia kita ini terbiasa instan, saudara. Tetapi Tuhan tidak. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Untuk membuat kita menjadi orang yang senantiasa hidup dalam segala perkara ketika kita berada pada posisi di mana keberhasilan hidup Tuhan berikan, saudara-saudara. Dalam segala hal, maka kita senantiasa mengakui semua di sana karena kemurahan dan kasih karunia Tuhan. Tidak ada yang bisa kita banggakan selain membanggakan Tuhan kita dalam kehidupan ini. Menjadi saksi kepada semua orang akan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Yusuf, saudara-saudara, hanya menyaksikan kepada Firaun, bukan aku, tetapi Allah. Dimanapun posisi Anda, keadaan Anda, situasi Anda, bisakah kita berkata, saudara, bukan aku, tapi Allah. Ada Allah bersamaku. Ada Allah penolongku. Ada Allah yang setia mendampingiku. Ada Allah yang senantiasa menyertai hidupku. Allah yang mengeluarkan aku dari segala hal. Sehingga aku dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji Tuhan, saudara-saudara. Biar hanya Allah dimuliakan, ditinggikan di setiap apa yang kita raih di dalam kehidupan kita ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita bersyukur.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Diberkati kau dalam segala situasi hidupmu, dalam segala hal penyertaan-Nya bersama dengan engkau, dan memuliakan Dia demi nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang saya kasihi, tetaplah setia dan tetaplah saudara konsisten berjalan bersama Tuhan dalam kehidupanmu, apapun keadaanmu. Karena Tuhan sedang membawa kita pada rencananya, bukan keinginan dan rencana kita. Tuhan memberkati. Saya sampaikan salam restorasi.